Menurut cerita legenda, pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi, terdapat seorang putra mahkota kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan, yang telah menikahi salah satu putri kerajaan dan menetap di kerajaan Tiongkok. Setelah sekian lama menetap di Tiongkok, putra mahkota tersebut ingin pulang ke tanah kelahirannya dengan kapal yang digunakannya pada saat pertama kali datang ke negeri Tiongkok. Pada saat kapal tersebut telah mendekati daerah kerajaan Luwu, tiba-tiba kapal tersebut dihempas dan dihancurkan oleh gelombang besar. Lalu, terbagilah puing-puing kapal tersebut di 3 titik berbeda. Badan kapal terdampar di Pantai Ara, tali temali di Tanjung Gira, dan tunasnya di Lemo-Lemo. Dengan keahlian yang dimiliki oleh orang-orang di daerah tersebut, disusunlah kembali puing-puing tersebut menjadi sebuah kapal yang utuh. Maka, jadilah sebuah kapal tangguh dan diyakini menjadi asal-usul dari salah satu kapal tradisional Nusantara, yaitu kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan salah satu kapal tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nama pinisi menurut beberapa sumber berasal dari kata Venesia, yang merupakan salah satu kota pelabuhan di Italia, dan mengalami proses perubahan kata menjadi pinisi. Kapal ini dulunya digunakan oleh masyarakat suku Bugis untuk mengarungi lautan. Tercatat dalam sejarah, pada abad ke-17 Masehi, masyarakat Bugis menggunakan pinisi sampai ke benua Australia untuk menjual teripang kepada suku asli Australia. Serta pada tahun 1987, beberapa pelaut dari Indonesia melayarkan kapal pinisi hingga ke Vancouver, Kanada, dengan tujuan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, kapal pinisi juga tidak terlepas dengan ritual-ritual adat yang terdapat dalam proses pembuatannya, yang diantaranya yaitu Anapa Kalibiseang, yang merupakan upacara ritual pemotongan lunas, lalu potongan lunas tersebut dicelupkan ke dalam air laut. Hal ini diyakini agar kapal pinisi tidak akan tenggelam pada saat berlayar di lautan. Dan yang kedua adalah Sungkawala. Upacara adat ini biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum peluncuran. Lalu pada besoknya, diadakan peluncuran kapal ke laut dengan cara ditarik oleh para pekerja kapal. Selain itu, dalam proses pembuatan kapal pinisi, juga terdapat beberapa nilai seperti nilai kerjasama dan gotong royong, sampai nilai religius yang mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 7 Desember 2017, kapal pinisi resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini tentu saja menjadikan kapal pinisi sebagai warisan budaya yang patut diapresiasi dan dijaga eksistensinya.